Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dewi Robiha dari kelas PAI 3E. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai apa itu UJT. Yang pertama, mengenai pengertian UJT. UJT adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis mengenai satu atau dua nilai tengah populasi. UJT sendiri pertama kali dikembangkan oleh William Sally Gosset pada tahun 1915. Yang kedua, mengenai kegunaan UJT, yaitu 1. Menguji nilai tengah suatu populasi, dan yang kedua adalah membandingkan nilai tengah dua populasi, apakah ada perbedaan nyata atau tidak. Yang ketiga, mengenai syarat analisis pada UJT, yaitu yang pertama adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang kedua adalah ukuran sampel kecil atau N kurang dari 30 dan atau nilai ragam populasi tidak diketahui. Dan yang ketiga adalah data sampel berskala interval dan atau rasio. Yang keempat, mengenai jenis-jenis UJT, yaitu yang pertama adalah satu sampel atau one sample t-test. Sampel ini digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai konstanta tertentu. Dan jenis UJT yang kedua adalah dua sampel atau two sample t-test. Sampel ini terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah dua sampel berpasangan atau dependent on paired sample t-test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan. Dan macam yang kedua adalah dua sampel bebas atau independent sample t-test yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak saling berpasangan. Kemudian mengenai UJT satu sampel, statistik ujinya adalah T sama dengan X bar min U 0 per S dibagi akar N, di mana X bar sama dengan rata-rata sampel, kemudian U 0 sama dengan konstanta tertentu, S sama dengan simpangan baku sampel, dan N sama dengan jumlah sampel. Kemudian untuk dua sampel berpasangan, statistik ujinya adalah T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 dikurangi 2R dikali S1 per akar N1 dikali S2 per akar N2. Kemudian dalam statistik uji di atas ada R yang berarti korelasi antara dua sampel. Kemudian yang terakhir adalah dua sampel bebas yang memiliki statistik uji T sama dengan X bar 1 min X bar 2 per akar N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 kurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Umi Salamah, NIM 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh UJT, yaitu dengan rumus satu sampel. Nah, di PowerPoint saya sudah tersedia beberapa rumus. Yang pertama yaitu rumus T hitung. Cara mencarinya adalah X bar min mu per S per akar dari N. X bar itu adalah rata-rata hitung, sedangkan mu itu adalah rata-rata hipotesis, S itu adalah standar desiasi, dan N itu adalah banyaknya data. Nah, sedangkan untuk mencari standar desiasinya itu adalah S sama dengan akar dari sigma dikali X1 min X bar dikuadratkan per N min 1. Rumus yang kedua yaitu rumus tabel. Cara mencarinya adalah T tabel sama dengan T dikali alfa, dB. Alfa itu adalah taraf signifikan, sedangkan dB itu adalah derajat kebebasan. Cara mencarinya yaitu N min 1. N tadi adalah banyaknya data, jadi banyaknya data dikurangin 1. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui data penjualan kerupuk singkong kriuk adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah tersedia data penjualan kerupuk singkong. Nah, ini penjualan ini dimisalkan X. Di sampingnya itu adalah X kuadrat, jadi
Contohnya yang pertama, 260 dikuadratkan menjadi 67.600. Hipotesisnya, penjualan kerupuk singkong kriuk rata-rata lebih dari 250.000 per hari. Kemudian untuk menyelesaikannya, kita memerlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat. H0 sama dengan penjualan kerupuk singkong sama atau lebih kecil dari 250.000 per hari. Sedangkan H alfa atau H1-nya, penjualan kerupuk singkong itu lebih dari 250. Jadi H0 itu bisa sama atau bahkan lebih kecil dari 250.000. Sedangkan kalau H alfa atau H1-nya itu lebih dari. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat hipotesis dalam bentuk model statistik. Jadi H0 sama dengan mu kurang dari sama dengan 250, sedangkan H alfa atau H1-nya yaitu mu lebih dari 250. Langkah yang ketiga yaitu menentukan taraf signifikan. Di sini menggunakan 0,05 atau 5%. Terus yang keempat, kaidah pengujian. H0 itu diterima jika T tabelnya kurang dari atau sama dengan T hitung. Sedangkan H0 ditolak itu jika T tabelnya kurang dari T hitung. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung T hitung dan T tabel. Terlebih dahulu membuat tabel penolong supaya memudahkan. Di sini ada penjualan atau dimisalkan X, terus di sampingnya ada X1 min X, di sampingnya lagi ada X1 min X2. Nah, jumlah dari X atau jumlah dari penjualan ini dijumlahkan, itu menjadi menjadi sigma X1. Kemudian yang X1 min X2 juga dijumlahkan memperoleh hasil tersebut. Kemudian setelah itu menentukan rata-rata atau X bar. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X1 per N. Jadi dimasukkan X bar sama dengan sigma X1-nya tadi jumlah penjualan adalah yang penjualan tadi dijumlahkan memperoleh 3.330 per N. N itu adalah banyaknya data, ada 12. Jadi diperoleh nilai 277,5. Untuk menghitung standar deviasi atau S, rumusnya adalah akar dari sigma X1 min X bar kuadrat per N min 1. S sama dengan dimasukkan jumlah X1 min X2-nya tadi, yaitu 23.325 per N, ada 12 di min 1. Kemudian akar dari 23.325 per 11 itu memperoleh nilai 46,048. Setelah menemukan nilai X bar dan S-nya, kita mulai menghitung T hitungnya. T hitung rumusnya adalah X bar min mu per S per akar dari N. Jadi dimasukkan aja sama dengan X barnya 277,5 min 250, mu-nya 250 per S diperoleh nilai tadi 46,048 per N-nya adalah akar dari akar N-nya itu adalah 12. Diperoleh nilai 2,069. Setelah itu menghitung T tabel, alfanya tadi 0,05 dB N-1 atau banyaknya data min 1 diperoleh nilai 11. Kemudian T tabel sama dengan T dalam kurung alfa, dB. T tabel sama dengan 0,05,11 sama dengan 1,796. Kemudian cek nilai T di tabel itu sama ya, memperoleh nilai 1,796. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membandingkan antara T tabel dan T hitung. T tabel diperoleh nilai 1,796 dan T hitungnya 2,069. Jadi H0 ditolak karena T tabelnya kurang dari T hitung, sedangkan H alfanya diterima. Kemudian langkah yang terakhir yaitu mengambil keputusan. H alfa diterima karena rata-rata penjualan kerupuk singkong kriuk adalah lebih dari 250.000 per hari. Sekian dari saya, semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khutul Fatimah, NIM 1/8. Saya akan menjelaskan tentang
statistik parametrik uji Z, di mana uji Z terdapat dua metode atau cara. Yang pertama yaitu uji Z satu sampel dan uji Z dua sampel. Uji Z satu sampel adalah salah satu uji statistik yang pengujian hipotesisnya didekati dengan distribusi normal. Uji Z ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan persentase. Kriteria penggunaan uji Z satu sampel yaitu ada 4. Yang pertama yaitu data berdistribusi normal. 2. Variansi A kuadrat harus diketahui. Yang ketiga, ukuran sampel harus lebih besar dari 30. Kemudian yang keempat, digunakan hanya untuk membandingkan dua buah observasi. Kemudian langkah-langkah pengujian uji Z satu sampel yaitu yang pertama uji normalitas data, yang kedua menentukan hipotesis yang akan diuji, yang ketiga menentukan nilai Z hitung dan Z tabel. Nah, untuk rumusnya nanti bisa dilihat di PPT. Kemudian yang keempat adalah pengujian. Untuk contoh dari uji Z satu sampel nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang kedua yaitu uji Z dua sampel, di mana uji Z dua sampel adalah uji hipotesis yang digunakan untuk membandingkan dua observasi dengan sampel yang lebih besar dari 30. Nah, syaratnya itu ada 3. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varian atau ragam alfa kuadratnya harus diketahui. Yang ketiga, ukuran sampel besar yaitu lebih dari 30. Untuk rumus dan contohnya nanti juga bisa dilihat di PPT. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan mengenai pembahasan contoh soal uji Z dalam statistik. Oke, pertanyaan seperti ini. Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji ternyata diperoleh rata daya tahan 7,8 kg dengan deviasi baku 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfa sebesar 1%? Penyelesaiannya, yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini terdapat H0 dan H1. H0 artinya si pengusaha mengklaim bahwa rata-rata daya tahan senar adalah 8 kg, jadi mu-nya 8 kg. Terus yang H1 itu artinya klaim pengusaha tidak benar, maka mu-nya tidak sama dengan 8 kg. Yang kedua adalah menentukan signifikansi. Berdasarkan soal sudah diketahui bahwa alfanya sebesar 1%. Yang ketiga adalah menentukan uji statistik. Karena di soal sudah diketahui sampel itu berukuran 50, artinya lebih dari 30, yang mana kita harus menentukan menggunakan uji Z. Nah, dengan rumus uji Z yaitu Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Yang jawabannya yaitu min 2,817. Lanjut yang keempat, langkah yang keempat yaitu menentukan daerah kritis dan nilai kritisnya. Yang daerah kritis terlebih dahulu yaitu alfa per 2. Jadi alfa tadi adalah 1%,
1% per 2 sama dengan 0,5%, yaitu 0,5% sebagai kurva yang diarsirnya. Menghitung dari kurva yang semua kurva yang belum diarsir, yaitu 50% dikurangi 0,5%, 0, yaitu kurva yang diarsir tadi, berarti sama dengan 49,5%. Jika didesimalkan menjadi 0,495. Karena di tabel Z itu di belakang koma ada 4 angka, tinggal yang 0,495 ditambahin 0 di belakangnya. Itu sama saja dengan 0,495. Yang nilai kritis, kalau nilai kritis berdasarkan tabel Z tadi dan daerah yang belum diarsir, yang tidak diarsir, maka dapat diketahui bahwa 2,5 ditambah 0,08 sama dengan 2,58. Sehingga Z itu lebih dari 2,58 atau Z kurang dari 2,58. Karena Z sudah diketahui, yaitu tadi min 2,817, maka terjawab Z berada pada bagian kurva diarsir yang negatif. Lanjut langkah yang kelima, yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan yang pertama adalah keputusan uji H0 itu berarti ditolak. Yang kedua, kesimpulan yang kedua yaitu klaim pengusaha tidak benar. T dan uji Z. Perbedaan uji T dan uji Z dapat digambar dengan jelas berdasarkan alasan sebagai berikut. Uji T dapat dipahami sebagai uji statistik yang digunakan untuk membandingkan analisis apakah rata-rata dari dua populasi berbeda satu sama lain atau tidak. Uji Z adalah uji parametrik yang diterapkan ketika standar defisiasi diketahui untuk menentukan jika rata-rata lebih dari dua set data berbeda satu sama lain. Uji T didasarkan pada distribusi student. Sebaliknya, uji Z bergantung pada asumsi bahwa distribusi rata-rata sampel adalah normal. Di distribusi T dan distribusi normal, siswa tampak sama karena keduanya simetrik dan berbentuk lonceng. Namun mereka berbeda dalam arti bahwa dalam distribusi T lebih sedikit ruang di tengah dan lebih banyak di ekor. Salah satu syarat penting untuk mengadopsi uji T adalah varians populasi tidak diketahui. Sebaliknya, varians populasi harus diketahui dan atau diasumsikan dikenal dalam kasus uji Z. Uji Z digunakan untuk ketika ukuran sampel besar yaitu N lebih dari 30 unit. Uji T sesuai ukuran sampel kecil yaitu N kurang dari 30 unit. Kesimpulannya, uji T dan uji Z adalah tes yang hampir serupa, tapi ujian penerapannya berbeda. Uji T sesuai ukuran sampel tidak lebih dari 30 unit. Namun jika lebih dari 30 unit, maka uji Z yang harus digunakan. Demikian pula ada kondisi lain yang memperjelas tes mana yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Demikian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.